Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali lagi kita pada tahapan entry Renja Perangkat Daerah Kabupaten Lampung Timur tahun 2023. Izinkan saya sedikit memberikan panduan terkait dengan entry Renja tahun 2023. Seperti biasa kita masuk ke SIPD, kemudian kita nanti akan seperti biasanya kita masuk menggunakan akun kepala perangkat daerah masing-masing dengan NIP kepala daerah masing-masing. Untuk perangkat daerah, kecamatan maupun dinas atau badan yang kepala OPD-nya belum update, silakan hubungi kami. Selanjutnya kita lanjutkan bahwa kita akan menggunakan kepala perangkat daerah untuk men-setting kembali, menata kembali akun-akun yang ada di dinas, misalkan terjadi banyak perubahan. Saya contohkan dengan Bapeda. Kita masuk tahun 2023, kemudian RKPD, kemudian kita lakukan cek user yang ada di SKPD. Silakan dicek kesesuaian, terutama pada dinas-dinas yang mengalami penggabungan untuk melakukan pengecekan akun-akun pejabat-pejabat di dinas masing-masing. Bila ada perubahan, bisa diubah, untuk yang pindah bisa dihapus, diubah, kemudian bisa ditambahkan dengan menu tambah. Oke, saya kira ini cukup jelas, ini sudah terbiasa. Setelah melakukan perbaikan user dalam SKPD, dalam OPD masing-masing, kemudian silahkan entry Renja menggunakan akun eselon 3. Kita keluar dari kepala OPD, kemudian kita masuk dengan akun eselon 3. Rencana pembangunan. Kemudian kita langsung masuk menu Renja. Di sini ada batasan babu. Kemudian di sini ada menu tambah kegiatan. Kita tambahkan kegiatan. Kita pilih subunit prioritas, ini prioritas provinsi. Apabila terkait dengan birokrasi atau rutin, kita masukkan dengan reformasi birokrasi. Kemudian bila terkait dengan perekonomian, investasi, industri, perindustrian, dan UMKM, nilai tambah produk. Kemudian terkait dengan kualitas sumber daya manusia, ini terkait dengan pendidikan, kesehatan, kemudian infrastruktur, ini terkait dengan KPU-an, dan lain-lain. Kemudian religius, aman berbudaya, ini terkait dengan sosial, keamanan, ketertiban. Kemudian ini terkait, yang keenam adalah pengelolaan lingkungan, ini terkait dengan lingkungan hidup dan bencana alam. Ini saya contohkan adalah di Bapeda. Bapeda itu umumnya adalah di reformasi birokrasi. Kemudian prioritas pembangunan kabupaten, ini ada 6.
Ini terkait ekonomi, ini tadi terkait pertanian, UMKM, terkait dengan ekonomi, perindustrian, peternakan, perikanan. Ini ke pemulihan ekonomi. Kemudian terkait dengan infrastruktur, ini ke-PU-an, perumahan, kawasan permukiman, ini masuk ke infrastruktur. Kemudian kualitas SDM, ini terkait dengan kesehatan, sosial, kemudian pendidikan, kemudian pemberdayaan perempuan, kepemudaan, kemudian terkait ketentraman dan ketertiban, ini terkait dengan Trantip, ini Satpol PP, kemudian BPBD yang selain kebencanaan, tapi BPBD umumnya nanti ke kebencanaan, kemudian terkait dengan Kesbangpol, kemudian kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi ini terkait dengan administrasi kepemerintahan, kemudian layanan publik, capil, segala macam. Kemudian kualitas lingkungan hidup ini terkait dengan urusan lingkungan hidup dan kebencanaan alaman. Untuk Bapeda kita masuk dalam kualitas layanan publik dan reformasi birokrasi. Kemudian saya akan mengentrikan kegiatan yang ada di bidang kami, yaitu terkait dengan perencanaan. Saya contohkan perencanaan, koordinasi perencanaan dokumen. Kemudian label di sini adalah terkait dengan SDGs. Silakan dimasukkan tagging yang sesuai dengan sub kegiatan masing-masing. Apabila tidak ada, tidak perlu dilakukan tagging. Kemudian sumber dana ini terkait dengan transfer maupun DAP ataupun sumber-sumber dana lainnya. Kemudian lokasi, silakan dipilih lokasi untuk terkait dengan Bapeda, Kabupaten Lampung Timur. Misalkan nanti terkait dengan lokus yang lebih spesifik, silakan diklik, tambah, kemudian nanti kabupatennya, terus kecamatan, misalnya. Kemudian kelurahan desa, apabila tidak ada Lampung Timur, kita hapus saja. Kemudian waktu pelaksanaan, ini terkait dengan waktu pelaksanaan subkegiatan tersebut. Apabila dilaksanakan 12 bulan, maka kita pilih 2 Januari sampai dengan Desember. Apabila kurang dari itu, silahkan disesuaikan. Ini anggaran N+1, ini artinya proyeksi anggaran pada subkegiatan itu pada tahun 2024. Untuk anggaran tahun 2023, itu tidak dientrikan karena langsung mengentrikan rincian belanja. Jadi nanti akan langsung terbentuk dari jumlah rincian belanja. Jadi tahapan kita adalah pada penyusunan ini adalah menggunakan rincian belanja. Jadi mohon Bapak Ibu sekalian menyiapkan kertas kerja berupa rancangan atau rancangan rincian belanja pada masing-masing subkegiatan. Kemudian ini adalah tolak ukur. Tolak ukur ini yang ada di Kemendagri 05058889. Silahkan dimasukkan berapa dokumen, misalnya di sini 2 dokumen. Sesuaikan dengan subkegiatan masing-masing. Kemudian terakhir kita simpan. Oke. Setelah tersimpan seperti ini, akan muncul subkegiatan. Saya sarankan langsung menunjuk operator masing-masing subkegiatan, sehingga nanti tidak lupa. Jadi setelah ini di entry, klik menu, kemudian set operator. Set operator, kemudian tambah user, kemudian kita pilihkan sesuai dengan pejabat yang membidangi. Kita tambahkan
maksimal 2 operator. Sudah ada 2, kita tutup.